Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan lanjutin part yang kemarin. Ini part 2, ini episode yang terakhir, jadi habis itu udah selesai. Dan sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen yang pasti, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke part selanjutnya. Nah, part yang kemarin kan terakhir kita ngebahas kalau si Tap itu ternyata ada hubungan sama Nano. Karena ketika Nano mau ngajak ngobrol si Tapnya tuh cuma diem aja. Dan ternyata kita flashback ke kejadian sebelumnya. Dan ketika Nano mau izin ke toilet, ternyata si Fong itu ngebuka HP Nano. Dan si Fong itu nyoba menghubungi cowoknya Nano di HP-nya. Dan ternyata เนาะถ้าคุยไม่ได้อ่ะอยู่กับเพื่อนวิทย์มันนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันค่อยคุยนะ itu suara Tap dong. Dan udah ketebak, berarti si Nano itu ada hubungan sama si Tap. Entah Tapnya yang gatel apa Nanonya yang emang juga gatel tuh cewek. Jadi ya sama aja, cowoknya gatel, ceweknya minta digarukin. Jadi ya cocok lah si Tap sama si Nano pada saat itu. Nah terus akhirnya si Fong tentu dia cemburu buta dan pengen ngelakuin pembalasan sama si Nano. Nah, pokoknya dari situ, si Fong itu mulai nyebarin rumor-rumor atau gosip-gosip kalau Nano tuh anak yang stres, yang suka ngobrol sendiri nggak jelas sama orang, suka halusinasi. ก็ทันทีที่นันโนะตกเป็นขี้ปากคนอื่นพี่แทนก็จะทานไปจากโลกนี้อย่างถาวร Nah, dari situ Nano mulai dibully satu sekolahan. Nah, terus semenjak hari itu, si Tap itu udah mulai jauh dari Nano. Dia udah mulai nggak ngehubungi Nano. Jadi kasihan banget Nano menyendiri tanpa dihubungi oleh si Tap. Oh my god, kasihan. Abis manis sepah dibuang. Nggak boleh gitu ya cowok-cowok. Nah, hingga suatu hari si Nano itu ngedapet SMS dari Tap kalau dia ngajak ketemuan. Ternyata pas nyampe di tempat ketemuan, sayangnya Nano dijebak guys. Itu bukan Tap, itu jebakan si Fong. Nah ya udah, terus dari belakang wajahnya Nano tuh langsung dikresekin, terus langsung dipukul-pukul gitu wajahnya sama banyak orang gitu kayak. Tuh wajahnya nggak hancur ya kayak di gitu-gituin gitu kan. Nah terus gak lama si Tap datang untuk kayak ngeliat keadaan Nano. Pas disamperin, Nanonya minta tolong, sama si Tap ditinggalin. ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่แทน Nah terus tiba-tiba si Fong ini datang. Ya udah di sono mereka marah-marah berantem gitu kayak, lo ngapain sih ngelakuin ini, ntar kalau mati gimana si Nanonya. Terus akhirnya si Tap itu minta putus kan sama si Fong. Tapi karena si Fong udah bucin parah, yaudah akhirnya si Fong mencoba bunuh diri. Ya udah akhirnya nggak jadi deh si Tap ninggalin si Fong. Ya udah akhirnya mereka tetap bersama. Jadi kalian tahu kan alasan kenapa lengannya si Fong itu banyak banget bekas sayatan? Yaitu supaya ngancem si Tap supaya nggak ninggalin dia gitu guys. Nah terus si Nano ngebongkar satu rahasia lagi yang belum diketahui sama Fong. Yaitu selama ini si Tap sama si sahabatnya yang bernama Prot itu selingkuh di belakang dia. Ya karena kebetulan aja si Tapnya tuh sebagai pilot kerjanya, terus si sahabatnya Prot itu sebagai pramugari. Jadi mereka sering jalan berdua, kayak alasannya penerbangannya kebetulan sama. Padahal mereka di belakang itu begitu-begitu. Wah ya Allah, kasihan banget ya si Fong, nasibnya udah diselingkuin sama sahabatnya lagi. Kalian pernah nggak dipelakorin sama sahabat kalian sendiri? Coba tulis cerita kalian di bawah. Terus si Fongnya langsung emosi jiwa dan raga, terus langsung nyerang sahabatnya gitu. Ya udah jambak-jambakan gitu kan, cuma sahabatnya kayak diem aja pasrah. Terus si Tap bukannya nolongin si Fong, bukan ngebelain pacarnya, malah dia berpihak sama si Proud. Kayak gila kasihan banget si Fong, kayak didiemin gitu kan. Terus di situ akhirnya Fong frustasi dan depresi, stres. Akhirnya dia langsung minum bir di meja itu. Kan padahal si Fong itu bukan peminum, dia udah berhenti dari kebiasaan buruknya. Tapi karena pada saat itu dia stres, akhirnya ya udah dia minum aja gluk 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 tanpa mikir panjang.
Terus dia nggak lama ambil pisau yang ada di meja, terus dia langsung nyerang teman-temannya yang ada di situ. Dia udah sitap, akhirnya langsung nahan si Fong. Terus akhirnya rebut-rebutan pisau. Terus sama sitap, si Fongnya dijorokin. Akhirnya udah jatuh lah si Fong. Terus akhirnya si Fong ini udah sadar, terus dia berdiri. Dan ternyata dia keguguran dong guys. Darah mengucur deras di pahanya. ถ้าไม่สงสารฟองอ่ะ สงสารลูกในท้องหน่อยดีไหม Tapi si Tap tuh nggak tahu kalau Fong ini hamidun, lagi hamil, nggak tahu. Jadi kayak sedih banget, gue di situ nangis sih kalau gue bisa nangis mah. Terus akhirnya si Tap nyamperin si Fong kayak, ya Allah maafin aku ya, maafin ya gitu. Terus si Fong akhirnya kayak langsung pingsan aja gitu tiba-tiba. Terus si Nano kayak ngomong sama anak-anak, bilang kayak, aduh gue penasaran deh kira-kira kalian bakal hidup berapa lama lagi ya. Soalnya gue gak sengaja racunin minum kalian gitu kan. คำถามคือ ทุกคนกินอะไรเข้าไปมากกว่า ไม่ใช่อาหาร แต่เป็นเครื่องดื่มต่างหาก Terus semua pada panik gitu kan, kayak aduh gimana nih kalau misalkan gue mati gitu. Terus Nano bilang kalau obat penawarnya tuh cuma satu doang. Terus akhirnya Nano langsung lempar ke tengah-tengah gitu. Terus akhirnya mereka semua pada rebutan. Ya udah akhirnya mereka saling merebut dengan berbagai cara. Ditonjok, dipukul, bahkan ada yang sampai dibunuh demi mendapatkan obat penawar itu kan. Terus singkat cerita, si Chai berhasil mendapetin obat penawar itu dan disuntikkan di tubuhnya. Tapi si Chai langsung dibunuh dong sama teman-temannya karena obat penawarnya itu udah mengalir dalam darah si Chai. Terus mereka kepikiran kayak minum darahnya si Chai karena darahnya tuh udah mengandung obat penawar, kayak banget gitu kan minum darah seseorang, kayak nggak habis pikir gue gitu. Kepikiran gitu sampai ke sana gitu. Terus si Nanonya kayak tiba-tiba ketawa terbahak-bahak ngakak kayak ya Allah betapa bodohnya teman-teman gue. โอ๊ย ขอโทษจริงๆทุกคน นันโนอดขำ Dia bilang gue tuh sebenarnya nggak ngeracunin siapa-siapa dan gue juga nggak pernah bilang kalau kalian harus minum cairan yang ada di situ, ya kalian aja yang bodoh minum darah teman kalian sendiri. Dan ternyata cairan itu yang racun tuh cairannya itu, cairan penawarnya itu yang sebenarnya tuh racun gitu. Ya udah terus akhirnya nggak lama mereka mati deh, langsung geletak semua gitu kan. Ya Allah. Mampus kalian, makanya jadi orang tuh jangan bodoh dan serakah guys. Terus gak lama kemudian ternyata semua ini tuh hanya mimpi. Ujuk-ujuk udah pagi hari, terus mereka terbangun dari tidurnya kayak linglung gitu. Tiba-tiba pas mereka pada bangun, terus muncul gitu video Nano gede banget di layar kayak ketawa-tawa gak jelas. Terus akhirnya mereka ketakutan, pada ngicrit lari semua, lari kabur gitu kan. Yaudah akhirnya tuh cuma halusinasi doang dan itu cuma tidur. Entah itu mimpi atau kenyataan atau itu tipu muslihat si Nano. Gue nggak tahu, itu Nano kayaknya punya kelebihan gitu deh, bisa melakukan apapun dan dibunuh juga nggak mati-mati gitu. Oke guys, jadi itulah ending dari episode ke-13 dari series Girls From Nowhere. So, pesan moral kali ini adalah kita jadi seseorang jangan serakah dan jangan berbuat jahat sama orang, dan apalagi jangan gampang ditipu, jangan gampang dibodoh-bodohin. Kita harus bisa cerdas gitu loh guys. Dan akhirnya selesai juga spoiler aku di episode 13 ini. Jadi udah selesai, gak ada lanjutan lagi. So kalau kalian pengen request, Kak tolong review film ini, bisa tulis komen di bawah. Tapi ingat, jangan request film yang udah banyak dibahas sama orang lain. Jadi kesannya kayak basi gitu loh. Jadi kalau ada request film-film baru yang belum pernah dibikin orang. So terima kasih yang udah nonton and I'll see you on my next video. Bye.